latar belakangnya si Sylvia ini ya. Jadi Wak, Sylvia ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia ini terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sangat-sangat berada. Papa sama mamanya ini merupakan seorang pebisnis maju gitu. Papaku punya banyak kali relasi di luar negeri, Nadia, dan mamaku ini juga punya bisnis di Mesir. Keempat kakaknya Sylvia ini memiliki karir yang bagus, Wak. Ada yang jadi pilot, polisi, dokter, dan abangnya nomor 4 namanya Bang Ardian ini baru saja menyelesaikan studinya di Italia. Sementara 3 kakak tertuanya ini udah pada nikah semua dan mereka pun hidup bahagia dengan keluarga barunya dan tentunya juga dalam kondisi yang sama-sama sangat berkecukupan. Pokoknya kalau dilihat dari background keluarganya si Sylvia ini bisa dibilang keluarga perfect kali lah, Wak. Ini bukan si Sylvia mau flexing nih, Wak, ya, tapi nanti akan ada pelajaran yang bisa dipetik dari sini. Nah sayangnya, Wak, kondisi keluarga yang sangat sempurna itu berbanding terbalik nih dengan karakternya si Sylvia. Pada saat itu Sylvia ini baru saja berusia 12 tahun, Wak, di tahun 2015 itu ya. Dia ini baru aja lulus SD. Nah dia bilang latar belakang keluarganya yang sangat berkecukupan itu membuat dia tumbuh menjadi anak yang sangat manja. Sebagai anak bungsu dari keluarga yang kaya pula, si Sylvia ini cenderung suka berbuat seenaknya. Aku keras kepala, Nadia, aku arogan, dan bahkan semua keinginanku tuh harus dituruti. Dan parahnya lagi, Wak, sifat-sifat buruknya itu pun juga sampai dibawa ke sekolah gitu loh. Dimana si Sylvia kalau di sekolah Wak, ya, Sylvia ini tidak segan-segan untuk membuli teman-temannya. Kayak gitu aku dulu, Nadia. Nah itulah sifat buruknya si Sylvia nih, Wak, ya. Nah singkat cerita, pada bulan Juni tahun 2015 ini, papanya Sylvia tiba-tiba mengajak mereka sekeluarga untuk pergi umroh. Tapi gegara waktu itu ketiga kakaknya udah pada menikah dan hidup terpisah dengan mereka, alhasil yang bisa ikut umroh ya cuma 4 orang aja. Papanya, mamanya, Bang Adrian, kakaknya yang keempat, sama si Sylvia. Awalnya Sylvia menolak mentah-mentah ajakan umroh itu, Wak. Dia sempat ngambek nih dan gak mau ikut karena waktu keberangkatan umrohnya tersebut bertepatan dengan acara perpisahan di sekolahnya. FYI udahlah dia orang kaya, Wak, ya. Sekolah Sylvia ini termasuk sekolah-sekolah elit-elit gitulah. Dan setiap tahun di acara kelulusan siswa untuk merayakan perpisahan mereka ini akan bersama-sama liburan ke salah satu destinasi wisata di luar negeri. Nah Sylvia pengen kali ikut liburan itu, Wak. Secara perpisahan jalan-jalan pula ke luar negeri kan. Itulah kenapa dia nggak mau ikut umroh nih. Mamanya terus lah bujuk Sylvia kan supaya dia mau ikut umroh. Mamanya bilang, Dek, kapan lagi kita umroh sama-sama? Udahlah ikut aja ya nak ya. Tapi acara perpisahan sekolah Dek gimana? Mama masa iya Dek nggak ikut? Ya nggak apa-apa, itu kan acara sekolah. Kalau umroh kan ibadah, Dek. Ini yang ngajak papa loh, Dek berani ngelawan papa. Nah mendengar hal itu seketika Sylvia terdiam, Wak. Nggak berani jawab dia. Karena meskipun dia cenderung bandel, sebenarnya Sylvia ini takut kali sama bapaknya. Dan karena dia nggak mau kena marah ataupun dihukum sama papanya, akhirnya ya udahlah Sylvia mau nggak mau bilang oke, kalau gitu adek ikut umroh. Tapi di sana kita harus nginap di hotel yang paling bagus, Maya, kata si Sylvia. Ada tuh kedua orang tuanya pun yang namanya anak bungsu, anak manja lah pula kan, sepakat untuk memenuhi keinginannya Sylvia. Diturutin aja lah, yang penting anak ini mau ikut. Dah singkat cerita, tanpa terasa sampailah hari keberangkatan mereka untuk pergi ibadah umroh, Wak. Nah meskipun papa dan mamanya ini punya banyak uang dan juga mereka cukup fasih dalam berbahasa Arab, mereka ini tetap memilih berangkat umroh dengan menggunakan jasa travel. Jadi nggak pergi berempat aja, Wak, tetap pakai jasa travel biar makin berasa gitu vibes umrohnya. Nah di hari keberangkatan itu sekitar jam 8 pagi, papa, mama, Bang Adrian dan Sylvia pun berkumpul lah itu kan di Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan sekitar 50-an jemaah lainnya. Nah biar makin akrab nih, Wak, ketika di bandara mereka pun saling ngobrol lah dan berkenalan satu sama lain. Sampai akhirnya adalah ini salah satu ibu-ibu datang ke Sylvia, disapanya lah Sylvia. Ibu tuh bilang, wah anak pinter mau ikut mama papa ibadah umroh ya nak ya, kata si ibu ini. Mendengar ucapan ibu-ibu itu dengan muka datar dan intonasi yang ogah-ogahan, si Sylvia jawab, terpaksa Bu. Nah jawaban Sylvia yang nggak sopan tadi langsung ditanggapin lah sama mamanya. Dengan tegas mamanya bilang, adek kau nih nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya memang terpaksa kok aku berangkatnya mah. Itu kata, ya nggak boleh ngomong kayak gitu. Udah fokus aja sama tujuan ibadah ya nak ya, katanya. Nah teguran mamanya Sylvia ini pun buat Sylvia ini jadi ngambek, Wak. Tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa sehingga ia hanya terpaksa diam dan melanjutkan perjalanan. Udah ogah-ogahan dia di berangkat umroh memang, Wak. Nah, akhirnya jadwal penerbangan mereka pun tiba. Seluruh rombongan segera masuk ke pesawat untuk melanjutkan penerbangan panjang menuju ke kota Jeddah. Bagi Sylvia, Wak, yang waktu itu moodnya udah terlanjur jeleknya, perjalanan 12 jam menuju ke Jeddah ini terasa panjang kalian, ada membosankan sekali. Selama di pesawat dia hanya menghabiskan waktunya untuk bermain tab dan juga tidur. Hingga akhirnya ketika mendekati waktu subuh, pesawat mereka pun mendaratlah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan setelah dari bandara, mereka pun langsung lanjut, Wak, naik bus menuju ke Madinah langsung. Di sana Sylvia dan keluarganya, begitu pula dengan rombongan jemaah yang lain, akan beristirahat terlebih dahulu di hotel masing-masing.
sendiri ya. Dan FYI Wak, jemaah di rombongan travel umrohnya si Sylvia ini, mereka tuh dibebaskan untuk menginap di hotel mana aja. Jadi mereka nggak menginap di satu hotel yang sama gitu loh. Jadi 50 orang tadi tersebar, serah hotel mana, yang penting masih dalam satu kawasan. Nah kalau untuk keluarga Sylvia, jelas lah mereka pun menempati hotel yang sesuai dengan requestnya Sylvia kemarin. Hotel yang paling bagus di Madinah, yang lokasinya juga tepat berada di depannya Masjid Nabawi. Dan tuh Sylvia dan keluarganya pun sampai di hotel itu sekitar jam 8 pagi. Dan kebetulan pada saat itu ada nih Wak, satu keluarga jemaah yang juga menginap di hotel yang sama keluarga Sylvia, yaitu sepasang suami istri dengan satu anak laki-laki. Inilah yang aku bilang di awal tadi, ada dua keluarga kan. Keluarga yang kedua tuh ini. Dari penampilannya Sylvia menduga sepasang suami istri itu berusia sekitar 30 tahunan. Sedangkan anak laki-lakinya berusia sekitar 7 tahun baru Wak. Dan kebetulan juga kamar mereka di hotel itu berdekatan Wak. Papa satu kamar sama Bang Adrian, mama satu kamar sama Sylvia, dan kamar yang berada tepat di samping kamarnya si Sylvia ini adalah kamar keluarga jemaah yang tadi, yang tiga tadi. Nah karena di sana mereka sama-sama rombongan umroh, mereka pun ya udahlah saling berkenalan nih satu sama lain. Dan ternyata dari situlah Sylvia tahu bahwa sepasang suami istri itu bernama Om Hilmi dan Tante Zeta ya. Nah di hari pertama setibanya di Madinah itu Wak, mereka pun menghabiskan waktu dengan beristirahat dan juga makan. Sampai akhirnya tanpa terasa kumandang azan zuhur pun terdengar. Sylvia dan keluarganya bergegas keluar dari hotel itu untuk sholat di Masjid Nabawi. Nah pas mereka baru aja membuka pintu kamar, mereka berpapasan nih Wak sama Om Hilmi dan Tante Zeta tadi. Mereka pun baru keluar juga dari kamar mereka. Dengan ramah Mama Sylvia pun menyapa, Mbak Zeta, Mas Hilmi mau sholat juga? Oh iya Tante, ini baru mau turun, kata Mbak Zeta. Oh pas kali nih kami juga mau sholat, ya udah yuk bareng-bareng yuk kita ke bawah gitu kan. Nah dan tuh akhirnya mereka pun bersama-sama turun ke lobi hotel menggunakan lift. Nah pada saat itu lagi-lagi si Sylvia masih malas-malasan Wak. Dia macam aduh pergi sholat keluar pula gitu ha. Karena dia masih kesal ibadah umroh ini menggagalkan rencana liburan sekolah aku Nat. Alhasil karena Sylvia ini betul-betul bad mood, dia pun memilih untuk waktu masuk dalam lift dia berdirilah memojok di rombongan mereka di depan, dia pojok tuh di belakang sendiri. Dan tepat ketika itulah anak laki-lakinya Tante Zeta sama Om Hilmi ini datang ngampirin si Sylvia dengan mata yang berbinar-binar dan suaranya yang sangat lucu. Anak itu menyapa, halo kak, kakak namanya siapa? Nah mendengar sapaan itu Sylvia malas sekali udah ngejawab ya kan. Karena dia ini memang juga tipikal orang yang gak suka berinteraksi sama orang baru tuh loh Wak. Dengan judes si Sylvia jawab, Sylvia gitu. Dijawab ala kadarnya aja sama Sylvia kan Wak. Nah tapi Wak, meskipun sapaan tadi ditanggapi judes sama Sylvia, anak itu tetap berbicara dengan nada ceria Wak. Dia bilang, halo Kak Sylvia, aku El katanya. Sylvia pun cuma dijawabnya dengan tersenyum tipis. Ya itu. Dan gak lama setelah obrolan singkat dengan El itu berakhir Wak, tiba-tiba Tante Zeta, mamanya El, yang memang berdiri pas di sampingnya Sylvia, langsung mendadak merangkul pundak si Sylvia. Dirangkul gini kan. Nah dengan ramah dan tersenyum manis Tante Zeta berkata, Sylvia cantik kok nak. Dengar ucapan itu kan sebenarnya Sylvia bingung. Kenapa Tante Zeta nih tiba-tiba muji aku cantik nih? Pesan aku gak ada ngapa-ngapain. Kenapa? Tapi meskipun keheranan, Sylvia nggak mau ambil pusing. Dia hanya menanggapi ucapan Tante Zeta dengan tersenyum tipis lagi. Dah tuh nggak lama kemudian mereka pun akhirnya tibalah kan di lobi hotel. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung menuju ke Masjid Nabawi yang memang dekat dari hotel tersebut. Saat itu cuaca